الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Baitur Rahman dan juga segenap pengurusnya. Mudah-mudahan kesemuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang kesemuanya dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah limpah curahkan kepada kita. Bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, yang dengan kesemua nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk ibadah salat maghrib berjamaah, lanjut kemudian duduk dalam sebuah majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita, bil khusus dalam pelaksanaan salat maghrib berjamaah. Dan mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu memberikan kehidupan kita penuh dengan nilai-nilai kebaikan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika kita berselawat mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Masih kita berbicara tentang tahapan yang ada di yaumil qiyamah dalam kesempatan kehidupan kita nanti di yaumil qiyamah. Kita sudah membahas tentang tahapan awal ketika manusia itu telah mati dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahap pertamanya adalah alam kubur. Banyak cerita yang ada di sana. Inilah yang dikenal dengan yaumil barzah, satu hari di mana kita akan diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan di alam barzah. Lanjut kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan tuh malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala pertama. Ya.
Sangkakala pertama itu ditiupkan oleh malaikat Israfil alaihissalam. Semua yang namanya makhluk hidup dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah nggak ada lagi yang hidup, Pak. Lantas kalimat perintah kedua, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat Israfil meniupkan sangkakala keduanya, maka malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala membuat yang namanya manusia yang udah mati dipendam di dalam kubur, masuk dalam kehidupan alam barzahnya. Maka datanglah satu kehidupan yang dikenal dengan Yaumul Ba'ats. Ini tahapan yang kedua. Bapak bisa lihat nanti ya. Ini harus sering kali kita pelajari, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bicara lewat satu ayatnya dalam surat Yasin ayat yang ke-51 sering kali kita baca. Apa kata Allah? Wa nufikhu bis-suri faidahum minal ajdas ila rabbihim yansilun. Ya. Setiap keadaan itu jelas Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sangkakala itu pun ditiup, dan seketika itu pun yang namanya manusia yang sudah dipendam di alam kubur, ada di alam barzah, semuanya tuh bergerak cepat ya, bergerak cepat menuju apa? Ila rabbihim yansilun. Mereka manusia bergerak cepat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kita orang-orang yang beriman, Pak, nanti udah mati dipendam di dalam tanah jasad kita, ruhnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasadnya ini setelah dipendam dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita semua bakalan ngalamin hal yang demikian ini. Wa nufiha bis-suri fa idahum minal ajdazi ila rabbihim yansilun. Seketika itu pula ya, sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israfil alaihissalam, dan seketika itu pula manusia yang ada di alam kubur bergerak cepat kepada siapa? Ila rabbihim yansilun, kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma pertanyaannya gini, Pak, manusia pada saat dibangkitkan dari alam kuburnya, ini etapa yang kedua, Pak ya. Pada tahapan yang kedua kita berada pada satu tahapan Yaumul Ba'ats, di mana kita berada pada satu hari kebangkitan, dibangkitkan kita semua. Perjumpaan kita kemarin telah saya sampaikan bahwasanya minimal ada 12 kelompok manusia yang ketika dibangkitkan dari alam kuburnya itu macam-macam keadaannya. Yang pertama, ada manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari alam kuburnya dalam keadaan Yaumil Ba'ats, dalam keadaan di mana hari kebangkitan itu telah digelar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manusia yang bangkit dari alam kuburnya, dia nggak punya kaki, nggak punya tangan. Padahal di alam dunia dia punya kaki, punya tangan, punya tangan. Siapa mereka? Nih pelajaran buat kita ya. Walaupun kemarin udah dikulas, tetap saya ulang lagi biar ingat terus. Manusia yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, keluar dari alam kuburnya di saat Yaumil Ba'ats digelar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ini potret manusia yang waktu hidup di alam dunia itu suka gangguin tetangga, ribut mulu sama tetangga, marahan sama tetangga, usil sama tetangga. Nih manusia yang kayak gini nanti di Yaumil Ba'ats akan dibangkitkan dalam keadaan dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kacau ya, Pak ya. Jadi intinya apa, Pak? Baik-baik aja sama tetangga deh ya. Saya diusilin, Pak Ustadz, saya dijahatin, Pak Ustadz. Selama iman dan harga diri kita nggak disentuh, nggak masalah. Udah urusan dia, tanggung jawab dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kemudian kelompok yang manusia yang kedua ketika dia dibangkitkan dari alam kuburnya, mukanya hitam seperti babi hutan.
Siapa mereka? Mereka adalah manusia yang ketika hidup di alam dunia dia berani meninggalkan sholat. Woi, hati-hati ya, yang berani ninggalin sholat nanti mukanya gesang hitam seperti babi hutan. Ini saya udah berikan perumpamaan dalam satu kisah kemarin ya, anak muda yang orang tuanya mati tapi nggak diurus sama warga setempat dan lingkungan yang ada. Kenapa? Karena dia seringkali meninggalkan sholat. Jenazahnya, mayatnya berubah menjadi babi hitam, babi hutan yang warnanya hitam, masuk di alam kubur, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru masuk. Belum itu digelar alam barja, belum itu digelar yaumil ba'ats. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Udah jelas As-Sajdah 21 menjadi bukti buat orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Di alam kuburnya aja udah disiksa, masih berani kita ninggalin sholat. Takut Pak. Sehebat apapun ibadah Bapak, Bapak berangkat haji, Bapak sedekah banyak, baik sama tetangga, baik sama masyarakat dan lingkungan. Kalau nggak sholat, nggak sempurna ibadah Bapak. Ini menjadi tolak ukur. Kenapa? Karena sholat itu adalah satu catatan amal ibadah yang ketika manusia itu dibangkitkan dari alam kuburnya, pertama kali yang ditanya adalah tentang sholatnya. Sholatnya beres, semuanya beres insya Allah. Ya, tinggal bagaimana pelaksanaan ibadah sholat yang kita kerjakan. Punya ilmunya enggak, punya keikhlasannya enggak, punya keridoannya enggak. Karena sholat yang diterima dan bahkan syarat ibadah yang diterima cuma dua. Yang pertama ikhlas karena Allah ketika mengerjakannya. Yang kedua dia harus punya ilmu. Paham sampai di sini Pak? Insya Allah. Ini bukan nakut-nakutin, tapi Quran yang bicara. Ya, Irwan hanya sampaikan. Ya mudah-mudahan menjadi sebuah hidayah buat kita. Sadar, oh ternyata pentingnya sholat. Ya, saya udah sering kali katakan ketika Bapak dengar suara muazin berkumandang di tiap-tiap masjid, dari telinga kita yang kita dengar sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan jadikan itu sebagai bentuk kewajiban aja. Ya, berat Pak. Tapi jadikan ini sebagai manifestasi awal. Ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk syafaatus salat. Kita sering kali minta ketika sholat kita minta pada saat kesulitan dalam romantika kehidupan kita, dalam tugas dan pekerjaan kita, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, ngadu sama Allah. Ya, padahal dalam sholat kita, ketika kita ruku, bahkan ketika kita sujud, ada yang namanya kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sanalah titik awal syafaatus salat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting Bang. Ya. Lantas kemudian ada kelompok manusia yang ketiga, ketika dia dibangkitkan dari alam kuburnya, dia keadaannya seperti keledai. Perutnya buncit besar. Nih, potret manusia yang kayak gini waktu hidup di alam dunianya nggak pernah bayar zakat. Hati-hati Pak dengan apa yang kita terima. Rezeki yang Allah amanahkan kepada kita hakikatnya mutlak milik Allah. Wa bis samai rizqukum, dari langitnya Allah turunkan rezeki buat kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dari buminya Allah juga kita dikeluarkan rezeki dan kita dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk daripada rasa syukur kita, makanya ada satu kalimat bayar zakat, bayar infak, bayar sedekah. Ada sebuah respect, bentuk dari sebuah kepedulian kita terhadap lingkungan dan masyarakat. Orang yang biasa nggak bayar zakat, nggak bayar infak, nggak bayar sedekah, nih nanti di alam kuburnya ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perutnya besar, ya, wajahnya seperti keledai. Pak Ustaz boro-boro buat bayar zakat, Pak Ustaz, buat makan sehari-hari itu susah. Justru kita yang dibayar, ya, justru kita yang dibantu, ya. Lain ceritanya Pak. Dalam tema-tema lain lah nanti kita kupas.
Lantas kemudian dalam kelompok manusia yang keempat ada manusia yang ketika dibangkitkan dari alam kuburnya dia keluar darah dari mulutnya, ya. Lantas kemudian siapa manusia yang demikian ini? Ini adalah potret manusia yang suka bohong, lebih banyak dustanya, bicaranya lebih banyak dusta. Nauzubillah min dzalik. Tuh, orang dagang tuh kebanyakan kayak gitu. Ya hampir rata-rata barang saya bagus. Ya, di pasaran ini diterima. Ya. Saya pernah kecelek Pak Ustaz, Pak Gadi. Beli duku bagus bener tuh dirigensi. Dibungkus rapi. Kita meleng dikit, ya, meleng dikit. Nggak tahu pas kita buka udah busuk Pak, hitam. Nauzubillah min dzalik. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Saya tanya. Banyak Pak. Dia nggak tahu nih. Ya, bukan hanya ucapan itu, pergerakan tangannya, kelihatan tangannya, tapi dia dusta, dia bohong. Ini manusia-manusia kayak gini ya nanti ya dibangkitkan dari alam kuburnya, maaf ya, bukan nakut-nakutin lagi-lagi, keluar darah dan nanah. Nauzubillah min dzalik. Lantas ada kelompok manusia yang kelima ketika dia dibangkitkan dari alam kuburnya, ketika Allah gelar Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, maka ada manusia yang keluar dari alam kuburnya bau busuk. Nauzubillah min dzalik. Badannya bau busuk. Kalau kita keringetan, bau keringet gitu ya. Waktu hidup di alam dunia belum mati Pak. Ya, belum mati, dipendam di dalam tanah. Lantas Allah punya hak ya untuk manusia ketika dia masuk ke dalam buminya Allah, karena dikubur di alam barzah, dibangkitkan, wah badannya bau busuk. Nauzubillah min dzalik. Bapak kira-kira kalau nyium bau busuk rasanya kayak gimana Pak? Rasanya kayak gimana? Hah? Nauzubillah min dzalik. Inilah potret manusia yang ketika hidup di alam dunia, kenapa dia? Maksiatnya diam-diam, sembunyi-sembunyi. Ini model kita nih pasti Pak. Ya, bener gak? Woi, dengerin ini. Bener gak kira-kira? Ya ada yang jahat sama istrinya diam-diam, nggak ketahuan di luar. Di luar mah cakep sama masyarakat. Di dalam rumah anaknya domelin, bininya domelin. Ada kayak gitu? Ada nggak? Ada yang anak muda rapi di rumah, di dalam rumah, di dalam kamar nonton film porno. Maaf loh, ya seukuran kita Pak, kadang-kadang ya kayak gitu zaman sekarang. Nauzubillah min dzalik. Maksiat yang disembunyikan nanti ketika Yaumil Ba'ats digelar oleh Allah Subhanahu wa taala akan Allah perlihatkan. Itulah potret manusia yang nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dari alam kuburnya baunya bau busuk. Nauzubillah min dzalik. Ya. Lantas kemudian kelompok manusia yang keenam, ya. Ada manusia yang ketika dia dibangkitkan dari alam kuburnya, maaf, lehernya nyaris hampir putus. Ini adalah potret manusia yang waktu hidup di alam dunia, tukang PHP, pemberi harapan palsu, tukang malsuin, macam-macam dah. Ya, artinya apa? Menjadi saksinya ada saksi palsu. Nauzubillah summa nauzubillah. Banyak orang yang ngomong bicara baik di depan kita tapi bohong. Kelihatannya asli tapi palsu. Banyak gak fenomena cerita kehidupan seperti ini? Banyak Pak. Hati-hati dalam urusan surat menyurat, dalam urusan jual beli kendaraan, mobil, rumah dan lain sebagainya. Ya, ada orang-orang yang terkait dengan urusan negara apalagi. Oh, janji palsunya banyak, betul nggak? Belum ngejabat mah kasih macam-macam janji. Nih kalau gua jadi apa nih, menteri, mau jadi calon legislatif, mau jadi anggota DPR, dicor jalanan, nggak jadi, dibongkar lagi. Ada kejadian Pak, banyak yang kayak gini. Ya, memberikan janji palsu ini tanggung jawabnya nggak main-main. Ini peringatan nih buat orang-orang yang berani nyalek, buat orang-orang yang mau menjadi menteri, mau jadi presiden bahkan, hati-hati bicaranya. Ya, nauzubillah min dzalik. Lantas kemudian kita percepat sedikit, tanpa lidah keluar nanah dari mulutnya. Ini adalah manusia yang nggak pernah mau ketika dijadikan saksi
dia nggak mau, menghindar dari sebuah kebaikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, in kuntum khaira. Bagian kita adalah manusia yang baik, ya. Menyampaikan yang hak, ya, menyampaikan yang hak, mencegah yang mungkar. Tugas kita adalah menyampaikan yang hak, ya, menghindari dari hal-hal yang perkara-perkara yang mungkar, yang nggak baik. In kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini tugas kita. Minimal untuk diri kita sendiri, Pak. Lantas kemudian lanjut kepada keluarga, masyarakat dan lingkungan tempat kita tinggal. Tugas utama kita menyampaikan hal-hal yang baik, jangan buat janji palsu, jangan macam-macam segalanya, ya. Lantas kemudian ada manusia yang ke-8, kelompok manusia ini yang ketika dibangkitkan dia dari alam kuburnya pada saat digelar Yaumil Ba'ats oleh Allah Subhanahu wa taala, kebalik tuh. Kebalik. Palanya di bawah, kakinya di atas. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini adalah potret manusia yang waktu hidup di alam dunia. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Ini adalah pelaku-pelaku zina, ya, yang belum sempat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum sempat dia istighfar, belum sempat dia mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kayak gitu rasain, ya. Nauzubillah min dzalik. Lantas kemudian ada manusia yang wajahnya hitam, matanya biru, perutnya penuh dengan api. Nih adalah potret manusia yang ketika hidup di alam dunia suka makan harta anak yatim. Ya, bapak umpamanya punya anak pada istri pertama, kemudian bapak cerai. Nih pelajaran buat kita semuanya. Lantas nafkah yang bapak berikan sebagai bentuk tanggung jawab kepada istri yang pertama untuk anaknya, Pak, ya, dimakan sama istrinya, itu sama aja tuh, Pak. Hati-hati dalam pengelolaan seperti itu, ya. Urus kegiatan zakat, fitrah, infak, kegiatan santunan anak yatim, duitnya dibeliin makanan, dimakan sama panitia. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak kayak gitu? Saya tanya, jujur. Ini hati-hati jadi panitia penyantunan anak yatim. Saya nggak bicara omong kosong, memang keadaan seperti ini. Uang yang kumpul dibeliin snack. Ya Allah Karim, ini harus dipisah, ya. Kalau untuk kegiatan silakan diberikan makan untuk jamaah, tapi jangan dari uang anak yatim. Nauzubillah min dzalik. Lantas kemudian ada manusia, kelompok manusia yang ke 8, 9, 10 penyakitnya keluar, yaitu penyakit kulit sopak kalau bahasa orang dulu bilang. Keluar dari alam kuburnya, dia punya penyakit kusta kulitnya. Ya Allah, udah kalau kayak sekarang apa? Belang ya. Nauzubillah min dzalik. Korengan, budukan, kudisan, nauzubillah min dzalik, ya. Ini adalah satu bentuk, ya, satu potret manusia yang waktu hidup di alam dunia itu manusia sering ngelawan sama orang tua. Hati-hati, Pak. Nanti kita kupas lagi bagaimana manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang tua. Manusia yang suka durhaka sama orang tua, kemudian dia mati, lantas kemudian digelar Yaumil Ba'ats oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan dari alam kuburnya. Nauzubillah summa nauzubillah, dia punya sakit kusta, ya, sakit sopak, kudisan, belang. Nauzubillah min dzalik. Ini potret manusia yang suka durhaka sama orang tua. Lantas kemudian ada manusia, nih hati-hati juga nih, ketika dibangkitkan di Yaumil Ba'ats nanti dari alam kuburnya, ya, giginya panjang, ya, mulutnya lebar. Nauzubillah min dzalik, ya, lidahnya menjulur sampai dada, giginya panjang, lidahnya menjulur sampai dada, mulutnya lebar. Bapak bisa bayangin dah, gak usah saya ceritain lagi. Ini adalah mereka yang waktu hidup di alam dunia adalah tukang mabok, ya, suka minum minuman keras, ya. Udah setua ini masih nggak doyan minuman keras? Saya tanya. Hah? Kalau anak muda dulu ya, Pak Ustaz.
Masih muda, pengen tahu. Udah jelas hukumnya, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam. Ayat pertama yang muncul adalah sesungguhnya minuman keras itu haram hukumnya. Jelas. Nanti manusia yang kayak gini belum sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dibangkitkan dalam keadaan giginya panjang, mulutnya lebar, lidahnya menjulur sampai ke dada. Nah, inti pembelajaran kita lagi-lagi yang paling utama adalah kelompok manusia yang ke-12. Ketika Yaumil Ba'ats digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya, mukanya bercahaya seperti bulan purnama. Bapak pernah lihat ke orang yang bercahaya mukanya? Ya, seperti bulan purnama, Pak. Ini adalah potret manusia yang ketika dibangkitkan dari alam kuburnya di Yaumil Ba'ats, mereka adalah orang-orang yang memiliki catatan amalan soleh. Mana hadis mengajarkan bahwasanya orang tua yang didoakan anaknya ketika dia telah mati, didoakan oleh anaknya dengan satu kalimat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku kecil. Pembelajaran kita hari ini adalah apa, Pak? Tanggung jawab moral kita, ya, tanggung jawab kita sebagai manusia yang ketika hidup di alam dunia, tugas utama kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah pasti, Pak. Ya, bentuk daripada tanggung jawab kita hidup di alam dunia hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ngebangkang nih dapat hal-hal yang kayak gini. Hati-hati. Ya. Intinya apa pembelajaran kita? Nanti manusia ketika tahap kedua digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tegas katakan dalam satu ayatnya. Lihat nanti pelajaran kita hari ini di surat Al-Isra ayat yang ke-13. Wa kulla insanin alzamnahu, ya, ta'irahu bi unuqih, ya. Setiap manusia telah kami galungkan tentang apa catatan amal perbuatannya sewaktu hidup di alam dunia pada lehernya. Fi unuqih, pada lehernya. Jadi semua kita akan dikalungkan tentang apa catatan amal perbuatan kita. Udah bentuknya satu, Pak. Wa kulla, pada tiap-tiap diri manusia. Insan, ya. Makna ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya pada tiap diri manusia, ya, akan dikalungkan alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Amal perbuatannya dikalungkan. Lantas kemudian apa? Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaba yalqahu mansyura. Nih Allah tegas katakan lewat ayat ini, pada hari kiamat nanti kami keluarkan baginya, ya, sebuah kitab. Di hari kiamat nanti Allah kasih itu semua kita kitab, ya. Kemudian apa? Kitab itu kita terima, yalqahu mansyura. Lantas kitab itu setelah kita terima, kita baca sendiri, Pak. Sebelum masuk pada tahap yang keempat. Ini masih jauh nih. Tahap yang ketiga nanti lanjut ke tahap yang keempat, yaumil hisab. Nauzubillah min dzalik, hati-hati, ya. Yalqahu mansyura, terbuka itu kitab. Kita diperintahkan untuk muhasabah sendiri. Kita diperintahkan oleh Allah untuk ngebaca kitab kita sendiri tentang catatan amal perbuatan kita. Lanjut pada ayat yang ke-14-nya dalam surat Al-Isra. Perintah Allah dan Subhanahu wa taala apa? Iqra kitabak, baca tuh kitab. Semua kita akan baca nih kitab. Nih, makanya di kelompok manusia yang ke-12 ketika dia dibangkitkan dari alam kuburnya, dibangkitkan dari yaumil ba'atsnya, mukanya berseri-seri, ya, seperti bulan purnama, sampai Allah perintahkan, silakan iqra kitabak, baca tuh kitab. Dibaca. Ketika dibaca secara sendiri, Pak, masing-masing kita akan membaca sebelum yaumil hisab yang Allah menentukan dengan hakim yang sangat bijaksana.
Kita diperintahkan baca tuh kitab, dibuka oleh kita, lantas kemudian kita baca. Apa yang terjadi, Pak? Manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala laksana bulan purnama. Dia baca. Umurnya di alam dunia cuma 60 sampai 70 tahun. Ketika dia baca tuh kitab menjadi 1000 tahun. Apa penyebabnya? Makna hadis mengajarkan, ya, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya manusia yang seperti ini catatan amal solehnya jauh lebih banyak. Ya, mukanya berseri-seri ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wujuhu yauma idzin nadhirah. Berseri-seri mukanya. Ada apa wahai fulan bin fulan? Aku baca kitabku ya Allah, umurku 60 70 tahun, tapi ketika aku baca kitab catatan amal perbuatanku menjadi 1000 tahun. Berkat doa anaknya yang masih hidup di alam dunia. Yang seringkali dia berdoa, Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nih Pak, kalau kita jadi orang tua, ajarkan doa ini kepada anak-anak kita. Minimal Bapak punya tanggung jawab moral kepada anak-anak. Nanti Bapak akan mendapatkan kepuasan sendiri ketika anak Bapak diajarkan dengan lafaz basmalah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kemudian bisa baca Fatihah, Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Setiap dia baca, pahalanya ngalir kepada orang tuanya. Jangan kasih guru, Pak. Ya kalau kita nggak bisa, Pak Ustadz, ya silakan. Lebih utama lagi ajarkan tuh anak kalau kita menjadi orang tua doa kalimat ini. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Umur kita 60 tahun, 70 tahun di dunia ternyata berubah menjadi 1000 tahun. Karena catatan doa ini menghadirkan satu bentuk kesimpulan amal soleh yang dikerjakan oleh orang tuanya. Buktinya mana Pak? Banyak bukti Al-Quran. Min dzurriyyatihim biimanihim. Adalah mereka keturunan yang mengikuti jejak langkah keimanan orang tuanya. Yang kan nggak mungkin anaknya kalong, bapaknya kampret, betul kan? Betul nggak, ada nggak? Ya, anaknya nyolong, bapaknya copet. Kalau orang yang beriman nggak begitu. Ajarkan ketika kita jadi orang tua, maka ajarkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Kalau saya masih jadi anak Pak Ustadz, baca setiap kita selesai sholat. Pokoknya ada kesempatan. Paling kalau hitung-hitungan sholat cuma 5 waktu Bang Atman ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau bisa ada kesempatan baca tuh kalimat doa. Biar kita nih, lisan kita yang bicara lewat kalimat doa ini imbasnya kepada orang tua kita yang telah meninggal. Nanti pun demikian, ketika bapak meninggal estafetnya ada min dzurriyyatihim biimanihim, keturunan yang mengikuti jejak langkah keimanan orang tuanya. Orang tuanya biasa berangkat ke masjid untuk sholat ibadah berjamaah di masjid. Alhamdulillah dia doa itu menjadi sebuah catatan amalan soleh. Paham sampai di sini Pak? Insya Allah. Jadi jelas, Iqra kitabak, kita nanti akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kitab kita. Kafa bi nafsikal yaum alaika hasibah. Ya. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu yang pada hari ini ya sebagai penghitung, sebagai muhasabah diri untuk membaca catatan amal perbuatan kita sendiri. Ya, oke, waktu ini udah habis. Bang Atman udah nunjuk-nunjuk. Ya, Pak Ustadz kok diulang lagi? Biarin, biar kita dipaham Pak. Kalau ilmu seringkali diulang, nyantel terus. Oh ingat, Bapak mati nanti udah ingat Pak Ustadz Tirwan pernah nyampein gini. Alam kubur udah saya ceritain, ya. Alam barja udah diceritain, Yaumil Ba'ats udah diceritain besok. Insya Allah pada tahap ketiga, keempat sampai ketujuh. Episode berikutnya pelan-pelan aja belajar. Lanjut, ada yang mau bertanya atau langsung? Oh, udah waktunya. Ya, mohon maaf kalau ada yang mau tanya, datang aja ke rumah Pak Oyano ya, sambil ngopi kita. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya menghadirkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak keturunan yang soleh-solehah, bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.